Perkenalkan, nama saya Julia Indawati Riwu. Dalam video ini saya akan menjelaskan sistem pakar diagnosa penyakit gigi dan mulut menggunakan metode algoritma forward chaining. Gigi dan mulut merupakan salah satu organ yang penting dan memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah untuk mengunyah makanan. Menurut pakar kami, Dr. Gigi Shane Ebenego dari Dr. Puskesmas Kupang Kota, terjadinya penyakit pada mulut dan gigi biasanya disebabkan oleh kuman, sisa-sisa makanan, dan air ludah yang tercampur menjadi satu karena kurangnya pembersihan pada mulut dan gigi. Ada 4 penyakit yang paling sering ditangani di tempatnya bekerja, diantaranya radang gusi, karang gigi, sariawan, dan gigi berlubang. Ini adalah hasil wawancara kami memperoleh 4 jenis penyakit dan juga 10 gejala. Ada 4 rule basis aturannya. Rule pertama, if gigi berlubang, N warna gigi hitam, N adanya bau mulut, N adanya rasa ngilu, dan gigi berlubang atau karies. Rule kedua, if adanya karang pada gigi, N gusi bengkak, N adanya bau mulut, dan karang gigi. Rule ketiga, if adanya nanah pada mulut, gusi bengkak, N adanya luka, dan sariawan atau ulkus. Rule keempat, if warna gusi merah, N gusi bengkak, N gusi berdarah pada saat sikat gigi, dan radang gusi. Ini merupakan tabel inferensinya dengan contoh soal. Diberikan beberapa gejala sebagai berikut: adanya karang pada gigi, gusi bengkak, adanya bau mulut. Penyakit apakah yang diderita oleh user? Untuk pemeriksaan gejala pertamanya, pada rule 1, 3, dan 4 tidak memiliki gejala tersebut sehingga premis statusnya yang free clause berubah menjadi false clause dan rule statusnya menjadi discard. Pada rule kedua memiliki gejala tersebut sehingga free clause-nya berubah menjadi true clause dan juga rule statusnya menjadi mark. Gejala kedua gusi bengkak. Untuk gejala ini pada rule 3, 1, 3, dan 4 tidak lagi diperiksa karena statusnya discard. Akan diperiksa pada rule kedua dan rule kedua memiliki gejala tersebut sehingga free clause-nya berubah menjadi true clause dan rule statusnya mark. Gejala yang terakhir adanya bau mulut. Pada rule kedua memiliki gejala tersebut sehingga free clause-nya menjadi true clause dan diberi triggered atau fired pada rule statusnya. Jadi penyakit yang diderita oleh user terdapat pada rule 2 yaitu penyakit karang gigi. Kemudian kita akan menentukan berapa besar tingkat kepastian hipotesisnya. Untuk mencari kepastiannya kita menggunakan certainty factor dengan rumus CF H besar E kecil sama dengan CF E besar E kecil dikali CF H besar E kecil. CF E besar E kecil adalah CF dari eviden yang menyusun antecedent rule, di mana rule-nya hasil dari inferensi berdasarkan ketidakpastian eviden E. Eviden atau gejala yang didapat dari rule hasil inferensi ada 3, yaitu karang pada gigi, gusi bengkak, adanya bau pada mulut. Untuk bobotnya 0,85 karang pada gigi, 0,9 gusi bengkak, 0,75 adanya bau pada mulut. Bobotnya ini diperoleh dari pasien atau user. Karena eviden dan gejalanya lebih dari 1 dan menggunakan konjungsi N, maka semua eviden penyusun anteseden kita cari nilai minimnya. Untuk nilai CF E1 E kecil 0,85, CF E2 E kecil 0,9, CF E3 E kecil 0,75. Kita cari nilai yang paling kecil dan kita peroleh nilai CF E besar E kecil sama dengan 0,75. Sehingga CF H besar E besar adalah sedangkan CF H besar E besar adalah CF dengan hipotesis dengan asumsi eviden diketahui dengan kepastian CF E besar E kecil sama dengan 1, di mana biasanya nilai ini kita dapat dari pakar. Sehingga dengan demikian kita bisa mencari nilai dari CF H besar E kecil. CF H besar E kecil sama dengan CF E besar E kecil dikali dengan CF H besar E besar. CF H besar E kecil sama dengan nilai dari CF E besar E kecil 0,75 dikali nilai dari CF H besar E besar 0,85 sehingga CF H besar E kecil sama dengan 0,64. Maka penyakit yang diderita user adalah penyakit karang gigi dengan tingkat kepastiannya adalah 0,64.
Untuk kesimpulannya, dalam perancangan sistem pakar mendiagnosa penyakit gigi dan mulut ini, terdapat 4 jenis penyakit dan 10 gejala berdasarkan hasil wawancara kami dengan Dr. Shane. Dalam perancangan sistem pakar ini, kami menggunakan metode forward chaining, sehingga dari jenis penyakit dan gejala yang kami peroleh, ada 4 rule untuk mendiagnosa jenis penyakit gigi dan mulut yang diderita oleh user atau pasien. Demikian presentasi dari saya mengenai sistem pakar diagnosa penyakit dan mulut. Sekian dan terima kasih.